Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan, jemaat GKT dimanapun berada maupun yang ada di rumah, kita tahu semua Allah kita Allah yang sungguh baik, amin. Biarlah kebaikan Tuhan tercurah di tempat ini. Dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa pada kami semua. Sehingga kami berada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi suatu anugerah Tuhan yang telah berikan kepada kita semua. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Lawatlah kami Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan yang sungguh baik Tuhan. Sungguh banyak yang Engkau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan pada hari ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, terlebih Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, buat Allah yang sungguh dahsyat. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dan kita bersorak-sorai dan menari buat Tuhan. Oh haleluya, amin. Kaulah segalanya bagi kami. Kenaikan syukur, kenaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Yes, amen. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan
Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang sungguh tidak asing lagi bagi kita semua. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika sebulan yang lalu saya mendengar lagu ini, dan Tuhan berbicara kepada saya lewat pujian ini bahwa janganlah hidup kita khawatir, janganlah hidup kita cemas. Karena sampai masa tua pun, sampai rambut putih kita pun, Tuhan akan selalu menggendong hidup kita. Dan Dia, Tuhan Yesus, yang akan selalu menemani hidup kita, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kita. Mungkin saudara yang berbeban berat, ataupun yang penuh kecemasan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Dan kita renungkan setiap kata demi kata di dalam pujian ini. Dan siapkan hati kita, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tangan-Mu Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi kita katakan, Kau melukis wajah kami Tuhan di telapak tangan-Mu Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku,
kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku, ku angkat tanganku, Yesus, memuji kemuliaan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, Kau Allah yang setia. Oh Yesus Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Kau melawat hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang setia. Haleluya Yesus. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau telah melawat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman Tuhan pada hari ini akan berbicara pada setiap hati kami Tuhan. Berbicaralah pada kami. Berbicara Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau itu ada Tuhan. Dan Engkau akan menjawab setiap pergumulan hidup kita semua. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus, Kau pimpin Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah yang keluar mulut bibir lidahnya hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita bisa selalu bertemu ya walaupun hanya melalui online ini. Saya terus berharap bahwa setiap minggu saudara mengikuti ibadah dari gereja kita, ibadah raya dari gereja kita. Terkhusus pada saat ini kita mau sama-sama makan dan minum perjamuan kudus sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Mengapa kita semua ini harus taat kepada Tuhan? Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya bisa menceritakan sedikit ya. Berapa minggu yang lalu, dekat-dekat Cynthia dan Valentine, saya pernah berbicara atau berbincang-bincang dengan Pak Ivan dalam acara ngopeni ya, ngobrol pengalaman iman. Nah di situ Tuhan menolong meluputkan Pak Ivan dari kematian akibat kecelakaan yang seharusnya terjadi di pesawat yang ia kendarai di atas pegunungan di kota Bandung. Tuhan menolong Pak Ivan sehingga pesawatnya terluput dari kecelakaan. Dan saya pernah mengatakan bahwa itu semua karena Tuhan sudah menganggap Pak Ivan ini sebagai sahabatnya. Sehingga dia menolong tepat pada waktunya. Luar biasa ya saudara, kalau kita punya sahabat yang berkuasa seperti Tuhan Yesus, pastinya kita akan dapat melewati pandemi ini dengan mudah. Nah saat ini juga saya ingin kita semua untuk mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesus. Nah sekali lagi, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca dari Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, dari ayat ini dikatakan jikalau kita berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan, artinya kalau kita taat kepada perintah Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya, kita ini dijadikan sahabat Tuhan. Jadi syarat pertama adalah taat. Taat itu merupakan syarat untuk kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Mengadakan perjamuan kudus merupakan salah satu ketaatan kita dalam menjalankan perintah Tuhan, karena Tuhan memang sudah memerintahkan untuk kita semua memperingati perjamuan kudus setiap saat ya, maksudnya setiap kali dan di gereja kita memperingati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus 1 bulan 1 kali. Oleh sebab itu kita bisa dijadikan sebagai sahabat Tuhan. Tapi ada syarat kedua supaya kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Apa itu? Dari Amsal 22 ayat 11. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi untuk bisa menjadi sahabat dari raja di atas segala raja, maka kita harus mencintai kesucian hati. Kalau dari bahasa aslinya, ada kesucian hati itu adalah tehore, yang artinya murni dan bersih secara moral dan etika. Artinya hati kita harus tulus dan kudus. Sedangkan mencintai itu artinya ingin memiliki atau menyukai dengan amat sangat. Jadi mencintai kesucian hati artinya memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan dan mempunyai hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu manis bicara. Manis bicaranya itu bahasa aslinya adalah kane, yang artinya belas kasih dan berkat. Jadi manis bicara itu artinya ketika kita berbicara, pembicaraan kita itu harus penuh belas kasihan dan memberkati orang lain. Apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang penuh belas kasihan dan memberkati,
bukan caci maki, bukan hinaan. Perkataan kita itu harusnya bisa merupakan nasihat-nasihat yang membangun, membuat orang berjalan di jalan-jalan Tuhan, membuat orang bisa yang terpuruk mempunyai semangat yang baru ya, bukan perkataan-perkataan yang menyakiti hati. Jadi kalau kita memiliki hati yang tulus dan kudus di hadapan Tuhan dan perkataan kita itu penuh belas kasihan dan menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sampai di sini saya simpulkan ada 2 syarat untuk kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Yang pertama, kita taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita memiliki hati yang tulus dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan dan perkataan yang membangun, penuh belas kasihan dan berkat. Lalu, bagaimana sikap dan hati seorang sahabat menurut firman Tuhan? Kita mau baca dari Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau dikatakan menaruh kasih setiap waktu, artinya seorang sahabat itu menaruh kasihnya dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan baik maupun tidak baik. Terus seorang sahabat itu menaruh kasihnya. Tapi apa itu kasih? Kita semua mungkin sudah hafal ya, tapi saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca apa itu kasih supaya kita mengingat lagi. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ayat-ayat di atas adalah pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam rangka Paulus mengajarkan bahwa setiap jemaat harus mengasihi. Itu adalah definisi kasih ya. Kita coba renungkan sebentar ayat tadi terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sabar dan murah hati. Lalu Tuhan tidak cemburu, artinya Tuhan tidak iri hati. Tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan tidak pendendam. Sudah tentu ya saudara, Tuhan Yesus itu adil dan benar. Tuhan selalu ikut berempati pada kita ketika kita mengalami kesusahan. Tuhan selalu mengampuni orang yang bersalah, yang mau berbalik kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa-dosanya. Dan Tuhan sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan Yesus memang sosok pemberi kasih yang sempurna. Jikalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita ini sahabatnya, maka kita akan mendapat kesabaran dan kemurahan hati Tuhan. Lalu keadilan, kebenaran Tuhan Yesus dan rasa empati dari Tuhan Yesus. Lalu pengampunan demi pengampunan selalu diberikan Tuhan kepada kita. Dan segala beban berat kita diangkat oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, ketika di sebelah kita ada pribadi yang seperti itu, yang siap menolong kita dan mengerti akan keadaan kita. Bukankah itu semua akan membuat kita rasanya aduh lega ya, gitu ya? Bukankah kita tidak perlu takut dalam melangkah karena dia sabar, karena dia menuntun, dan ketika kita memerlukan sesuatu dia memberikannya sesuai dengan rencananya, bukan sesuai dengan kehendak kita ya. Lalu kita juga selalu bisa menerima keadilan Tuhan Yesus. Ketika kita dijahati oleh orang lain, kita hanya mengadu kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup membela kita. Hal yang buruk dapat dijadikannya menjadi kebaikan karena dia Allah yang adil. Lalu kita bisa mengadukan segala kesedihan kita kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang berempati, Allah yang mengerti segala kesusahan dan kesedihan hati kita. Sehingga hati Tuhan pasti tergerak. Dia memberikan penghiburan yang pastinya akan menghibur kita sebagai anak-anaknya yang mengadu ya kepada sahabatnya.
Lalu segala beban segala beban kita ditanggung oleh Tuhan Yesus juga. Jadi kita tidak menanggung sendiri. Tuhan sudah menanggungkannya buat kita. Ditambah lagi dikatakan tadi bahwa sahabat itu menjadi saudara dalam kesesakan. Sehingga Tuhan Yesuslah yang saudara akan menolong saudara ketika saudara dalam kesesakan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, sehingga kita tidak pernah ditinggal sendirian. Dan semuanya itu tentunya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Dan khususnya di saat pandemi seperti sekarang ini, tentu kalau kita punya sahabat seperti Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir apapun, karena Tuhan selalu menopang kita. Masalahnya, apakah kita ini betul-betul sahabat Tuhan Yesus? Itu yang menjadi masalah. Untuk itu kita harus bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mentaati segala firman Tuhan Yesus? Dan untuk bisa taat perintahnya, maka kita harusnya beriman. Beriman bahwa segala yang tertulis di Alkitab itu merupakan firman-Nya. Kita beriman ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan perintah apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau saudara tidak menganggap penting hubungan saudara dengan Tuhan, maka jangan harap saudara diangkat jadi sahabatnya ya. Kalau saudara mengabaikan firman Tuhan, saudara mengabaikan berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, mana bisa saudara mendengar perintah apa yang harus saudara lakukan. Jadi jangan seperti itu kalau kita mau jadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, sebagai bahan perenungan pada saat ini, apakah kita semua ini sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan? Mari kita sama-sama renungkan. Beberapa hal saja ya yang rutin. Misalnya, apakah selama pandemi yang hampir setahun ini, saudara tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Tentunya pertemuan secara online ya. Apakah saudara taat dalam melakukan liturgi ibadah? Artinya bersekutu dengan Tuhan dengan melakukan nyanyi buat Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan, dan menerima berkat di akhir dari ibadah raya saudara. Lalu apakah saudara menjalankan perintah Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Atau apakah saudara menjalankan perintah Tuhan yang Tuhan tugaskan kepada saudara masing-masing sesuai dengan peran saudara hidup di dunia ini sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pekerja kantor? Apakah saudara menjalankan peran saudara dengan takut akan Tuhan? Apakah saudara membaca Alkitab, membicarakannya setiap hari sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun? Apakah saudara setiap hari membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkannya, lalu mengajarkan kepada banyak orang? Lalu terakhir, apakah saudara menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kabar baik, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus? Apakah sudah saudara lakukan? Itu bisa menjadi perenungan untuk kita semua. Atau saudara bisa, ya saya tidak meminta saudara menjawab terhadap saya ya. Saudara bisa menjawab dalam hati saudara. Saudara isi dengan apa waktu-waktu saudara selama hampir setahun pandemi di mana kita tidak bisa tatap muka? Apa yang saudara isi? Apakah dengan makin bersekutu atau saudara merupakan persekutuan dengan Tuhan? Mungkin kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan sekaligus. Mungkin kita hanya bisa sebagian. Tetapi kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita setiap hari membaca Alkitab, mungkin juga cuma setengah pasal karena kita tidak mampu membaca keseluruhannya ya. Itu tidak masalah karena Tuhan melihat hati kita. Coba kita simak siapa saja sih yang disebut di Alkitab menjadi sahabat Tuhan. Kita mau baca dari Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham
disebut sebagai sahabat Allah karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Dia seringkali tidak tahu di depan itu akan ada apa, tetapi dia taat. Waktu Tuhan bilang suruh pergi, pergi. Tuhan bilang suruh menetap, dia berkemah di tempat itu. Jadi saudara, dalam menjalankan hidup ini seringkali kita tidak tahu di depan kita itu ada apa. Yang kita tahu saat ini kita sedang apa. Tapi kita tidak tahu di depan kita ada apa yang akan kita alami. Coba saudara perhatikan sebentar. Bukankah ya yang seringkali terjadi adalah ketika kita mau melakukan sebuah kebenaran, justru kita mendapat masalah. Ketika kita taat memberitakan kebenaran, kita dimusuhi. Ketika kita taat membongkar sesuatu yang salah, lalu menyatakan kebenaran, justru kita malah dipersalahkan. Bukankah itu yang sering terjadi? Tapi saudara, jangan pernah mundur. Perhatikan, ketika Abraham taat untuk menyembelih anaknya, tepat pada waktunya Tuhan menggantikan domba korban. Ketika Musa taat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika dia menghadapi bahaya dari belakang dikejar oleh tentara Israel, di depan ada Laut Teberau, Musa tidak pernah tahu bahwa Tuhan akan membelah Laut Teberau. Sehingga mereka semua terluput dari pedang dari tentara Mesir, bukan tentara Israel. Maksud saya ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, di belakang dikejar oleh tentara Mesir, di depan ada Laut Teberau, Tuhan pada saat yang tepat membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat lewat dan terluput dari pedang dari tentara Mesir. Ketika Nuh taat membuat bahtera, Nuh tidak tahu apa yang namanya hujan, apa yang namanya banjir. Nuh taat-taat gitu aja. Tapi dia diketawain 120 tahun dia membuat itu. Begitu itu selesai, banjir itu ada dan Nuh selamat. Dan saya mengucap syukur karena di saat secara bergereja, gereja kita juga mengalami hal yang sama. Ketika saya taat memberitakan kebenaran dan terus berjalan mengikuti kemauan Tuhan, walaupun dihalangi oleh banyak perkara, Tuhan selalu membuka jalan untuk gerejanya. Amin. Dan ketika teman-teman sepelayanan taat melakukan apa kehendak Tuhan dengan melayani di gereja ini, saya melihat bahwa teman-teman pelayanan juga tidak luput dari dihakimi orang, diketawain orang, tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau taat pada perintah Tuhan. Saudara lihat, Tuhan setia mengiringi kita. Tuhan mau kita taat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita membicarakan segala sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera, memberkati orang, bukan caci maki. Ketika itu semua kita lakukan, maka sekali lagi kita akan mendapat kesabaran dan kemurahan hati Tuhan Yesus, keadilan dan kebenaran Tuhan Yesus, rasa empati dari Tuhan Yesus, pengampunan demi pengampunan dari Tuhan Yesus, dan segala beban kita ditanggung oleh Dia. Semua itu berupa pertolongan dari Tuhan karena Tuhan mengerti akan keadaan kita. Dan hal itu merupakan jaminan seumur hidup kita. Jadi kita dapat melalui segala kesulitan kita. Karena itu saudara, usahakan untuk kita terus taat pada perintah Tuhan. Untuk hidup kudus, punya hati tulus di hadapan Tuhan. Maka kita akan dijadikan sahabat oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara, kita mau satukan hati kita, silahkan duduk. Saudara, kita mau satukan hati kita mau katakan kepada Dia supaya Dia sendiri yang menuntun kita sebagai sahabatnya. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jauh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Katakan sekali lagi. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Kita mau berdoa dan kita persiapkan hati kita persiapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau menyediakan tempat
buat kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa taat akan segala perintah-Mu sekalipun itu sulit dilakukan Tuhan. Kami mohon kepadamu pertolongan-Mu dan kasih-Mu. Itu saja yang membuat kami sanggup menjalankan perintah-perintah-Mu. Ajari kami untuk menjaga hati kami, sehingga kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu. Kami boleh dengan tulus ikhlas mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami Kau pakai untuk menjadi pemberita-pemberita Injil dengan mulut yang penuh dengan belas kasih dan berkat-berkat, sehingga banyak orang boleh tertolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami ingin makan dan minum perjamuan kudus bersama dengan Engkau sebagai ketaatan kami untuk melakukan perintah-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang menurunkan berkat-berkat-Mu. Biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat Allah atas perjamuan kudus ini, sehingga ketika kami makan dan minum perjamuan kudus ini, kami boleh mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tangan saudara dan panjatkan doa pribadi saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus-Mu akan memberi kekuatan baru, memberi kesembuhan kepada kami yang beriman kepadamu. Karena selalu saja itu yang Kau janjikan buat kami dan Engkau menepati janji-janji-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada saat ini Tuhan, pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkati tangan-tangannya sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan persembahan persepuluhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah dan mempunyai pergumulan masing-masing. Engkau menjawab dan Engkau memberkati juga Tuhan. Dan Engkau menolong pemerintah negara kami, tidak putus-putusnya kami berdoa untuk Pak Jokowi dan jajarannya supaya kami ini boleh segera terbebas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saudara, kita sudah melakukan ibadah ini. Mari angkat tangan saudara dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Mari kita juga setia untuk menyimak firman-firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang tergabung di dalam Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 9 Maret 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Saudara Mika Anugerahman. Kamis 11 Maret 2021 ada acara ngopeni, ngobrol bersama jemaat Bapak Maurice Napitupulu dan Bapak Pendeta Stephen Pele. Minggu depan, hari Minggu 14 Maret 2021 ada ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sri Dadi Atianto. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Tian. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Saudara Andrew yang berulang tahun tanggal 17 Februari. Kemudian Saudari Priska yang berulang tahun tanggal 25 Februari. Kemudian Ibu Winnie yang berulang tahun tanggal 26 Februari. Dan yang terakhir, Saudari Axel yang berulang tahun tanggal 4 Maret. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.